Dikulung-kulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Abdul Rahman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 NIM 230102200023. Saya membuat video ini hanya untuk mata kuliah etika dan profesi guru. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai guru yang baik dan efektif. Nah, apa sih guru yang baik dan efektif itu? Guru yang efektif itu adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai dari tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, untuk menjadi guru yang efektif, kita harus menguasai hal-hal berikut. Yang pertama, seorang guru harus menguasai materi yang baik dan pemahaman yang cukup mendalam agar siswa itu dapat cepat memahami. Dan guru jangan menggunakan bahasa yang terbelit-belit agar siswa itu mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan ilmu. Dan seorang guru harus juga bisa mendengarkan dengan baik dan memahami pertanyaan atau kebutuhan setiap siswanya. Yang nomor 2 adalah keterlibatan emosional. Guru yang baik peduli terhadap kesejahteraan emosional dari semua peserta didiknya. Mereka harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan efektif agar pembelajaran tersebut bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya, membangun sifat positif di dalam kelas ketika ada yang gaduh. Kita harus melerai dan memanfaatkan hal tersebut untuk lebih menyatukan kelas tersebut. Yang ketiga, seorang guru harus cepat beradaptasi terhadap lingkungan di persekolahan. Metode pengajaran mereka harus sesuai dengan progres individu atau kebutuhan individu dari seorang peserta didik. Mereka harus mengenali bahwa setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang ingin langsung terdepain ke materinya saja, ataupun harus lewat basa-basi dulu, ataupun harus lewat pertanyaan untuk menarik minat dari siswa-siswanya. Yang keempat adalah disiplin dalam dan pengelolaan kelas. Seorang guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas dengan baik, menjaga ketertiban, dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Seperti halnya yang keterlibatan emosional tadi, kita harus menciptakan ruang yang baik dan efektif serta nyaman bagi seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima adalah kreativitas. Seorang guru itu harus berjiwa kreatif agar semua peserta didiknya itu bisa tertarik dengan pelajaran yang kita ampu. Contohnya, kita ini mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Kita itu harus memberikan materi yang relevan terhadap kehidupan masa kini. Jangan membawa kehidupan yang dahulu, karena yang dahulu belum tentu relevan di saat ini. Kecuali itu ilmu-ilmu yang dasar seperti Al-Quran, hadis, dan ijma, serta qiyas. Yang keenam, seorang guru harus memiliki kesabaran. Mengajar itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kita mendapatkan siswa dengan memiliki tingkat pemahaman yang rendah dan ada yang tinggi. Guru yang baik dan efektif harus memiliki kesabaran untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Contohnya, ketika ada kesenjangan di antara murid-murid, ada yang kurang paham tentang suatu hal, kita tidak boleh membanding-bandingkannya dengan murid yang lainnya, agar siswanya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun pemahamannya itu berbeda-beda. Mungkin dia sedikit tertinggal dan kita tidak boleh mendiskriminasikannya.
Yang ketujuh, kita harus memberikan umpan balik atau feedback terhadap siswa-siswa kita. Guru yang efektif harus memberikan feedback yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka. Contohnya ketika mereka mendapat latihan soal dan menjawabnya salah, kita tidak boleh langsung mengejudge siswa itu dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak pantas kita layankan. Kita harus mengayominya serta memotivasi agar siswa-siswa tersebut bisa mencapai nilai yang batas dengan nilai yang semaksimal mungkin. Yang kedelapan, seorang guru harus memiliki kepedulian terhadap perkembangan siswa. Ketika ada siswa yang sebelumnya itu memiliki pemahaman yang kurang, kemudian di kelas berikutnya itu dia sudah belajar bersungguh-sungguh melalui les atau bimbel atau yang lain sebagainya. Kita itu harus memberikan sebuah apresiasi kepada mereka, karena itu bisa jadi akan menjadi bahan semangat mereka untuk belajar terus-menerus dan tidak bosan terhadap materi yang dia pelajari. Yang kesembilan, seorang guru itu harus profesional. Guru yang baik harus mematuhi etika profesional dan menjaga standar tinggi dalam pengajaran dan perilaku. Jadi seorang guru itu kembali lagi tidak boleh berbicara kasar ataupun yang tidak pantas di depan para peserta didiknya, karena itu bisa mempengaruhi peserta didik terhadap materi atau pembelajaran yang kita ampuh. Kalau seorang siswa itu sudah tidak minat dengan pembelajaran kita, ya mereka akan males-malesan gitu. Jadinya kita harus menjaga etika kita. Yang terakhir, seorang guru itu harus menjadi sumber inspirasi dari peserta didiknya. Itu agar mereka itu terdorong untuk mencapai potensi maksimal mereka. Contohnya, seorang siswa itu gemar banget dengan pembelajaran PAI. Jadinya kita itu harus mendorong mereka agar kemampuan mereka itu atau materi yang ada di dalam pemikirannya itu terus berkembang, tidak hanya stuck di situ saja. Kita harus memberikan motivasi yang tepat agar anak tersebut bisa mencapai batas yang cukup maksimal. Dan yang mungkin itu dari saya. Dari kesimpulan tersebut, guru yang baik dan efektif bukan hanya berfokus kepada mentransfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, dan potensi siswa. Mereka memiliki peran yang sangat penting terhadap peserta didiknya dan untuk membantu mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan mereka. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada kata-kata sedikit. Jadilah orang yang baik seperti air hujan yang jatuh di bumi, karena air hujan itu setiap jatuh tidak memandang semua orang-orang yang mereka jatuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Dikunyah-kunyah, dikulum-kulum. Untuk semuanya, assalamualaikum.